Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aulia dari program Studi Agroteknologi dengan NPM 22042900105. Di sini saya akan mewawancarai petani padi untuk memenuhi tugas praktikum TWT Pangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Pertanian di jurusan Agroteknologi. Baik Pak, kami pada hari ini kesempatan percaya dengan petani di Desa Parampera untuk mewawancarai salah satu petani padi. Nah, jadi tujuan kami di sini sedikit ingin menanyakan usaha-usaha atau petani-petani di sini, baik kualitasnya, baiknya pupuk-pupuknya, gitu Pak. Jadi pertama itu Pak, bagaimana petani mengawali usahanya. Nah, jadi kami juga pengen tahu bagaimana petani di sini, petani padi khususnya mengawali usahanya itu sebagai petani padi. Kami di sini mengawali usaha itu dengan memanfaatkan lahan yang memang lahan tersebut apabila musim hujan, lahan tersebut digenangi air. Jadi dengan ditanam padi, kebutuhan air tersebut bisa terpenuhi. Jadi memanfaatkan lahan yang memang mudah digenangi oleh air hujan. Jadi itu gimana Bapak, gimana nih untuk lahan sendiri itu gimana Pak? Memang tempat perairannya ada atau enggak? Gimana? Ya, umumnya kalau di sini memanfaatkan curah hujan. Jadi penanamannya dilakukan di musim hujan, tepatnya di musim bulan 10, 11 hingga 12. Jadi memang tergantung dengan cuaca juga Pak ya, musim-musiman juga Pak ya. Mengandalkan curah hujan lah. Baik, jadi kenapa petani memiliki usaha dengan menanam padi, tidak berusaha dengan lainnya? Jadi maksud pertanyaan ini, kenapa terfokus dengan penanaman padi doang? Kenapa tidak ada penanaman tanaman lain atau tomat, cabai gitu Pak? Atau dari Bapak lah? Karena kalau untuk padi perawatannya lebih agak mudah, dan itu didukung oleh lokasi yang memang terdapat genangan-genangan air yang lebih gampang ditanami oleh tanaman padi. Ini memang lahan pribadi gitu Pak ya? Kalau sementara ini lahan kita lahan hak pakai pribadi. Itu kira-kira berapa Pak luas lahan yang dipakai petani? Lebih kurang 10 rantai lah, atau setengah hektar lah kalau ya, baik setengah hektar. Itu untuk petani padi doang? Ya. Jadi itu udah berapa lama tuh Pak menekuni dunia pertanian ini? Ya lebih kurang 15 tahun lah. Udah ada foto dia. Separuh. Oke. Di sini sendiri tuh ada kelompok tani atau tidak? Kalau untuk di Desa Parampera ada kelompok tani yang terdiri dari 7 kelompok tani. Berarti dia terdiri dari setiap dusun gitu Pak? Ya hampir setiap dusun ada kelompok tani. Berarti di Desa Parampera ini ada berapa dusun Pak? Kira-kira Pak? 7 dusun. 7 dusun. Berarti ada 7 kelompok gitu Pak ya? Untuk kelompok tani sendiri itu sudah menggunakan teknologi yang modern atau belum? Belum, masih tradisional lah.
Jadi selama Bapak jadi petani udah berapa lama lah Pak? Kira-kira Bapak udah langsung terjun ke dunia petani gitu? Ya lebih kurang ya tadi 10 atau 15 tahun lah. Misalnya. Jadi keloyalan Bapak sendiri nih sebagai petani padi terhadap tanamannya itu gimana Pak? Ya kita wajib loyal kepada tanaman tersebut, karena kalau kita nggak loyal ya kita tidak akan mendapatkan hasil. Harus kita peduli dengan tanaman tersebut, harus perhatian, harus kita rawat lah. Jadi bagaimana dari hasil panen musim lalu Pak? Menurut Bapak? Ya setiap tahunnya itu bervariasi dia. Bisa tahun ini lebih baik dari tahun semalam, ataupun tahun semalam lebih baik dari tahun ini. Karena kan situasi dan kondisi setiap tahunnya itu beda-beda gitu. Jadi kan menentukan dengan curah hujan, dengan apa itu kan menentukan gitu. Kadang tahun ini berbeda dengan tahun semalam curah hujannya. Jadi itu kan tahun lalu tuh hasil panennya tergantung curah hujan. Dan juga itu hasil kualitasnya itu gimana Pak? Kualitas padinya hasilnya? Ya, kualitas padi itu kan tergantung dari kita perawatan, dari pupuk, dari cuaca. Karena kan padi ini memang dia perlu banyak curah hujan. Ketika dia butuh hujan, nggak ada hujan, itu mempengaruhi hasil produksi. Bisa kadang dia kurang berisi. Untuk harga sendiri tuh Pak itu ditetapkan oleh penjual atau petaninya, dan berapa kira-kira itu? Lebih sering ditentukan oleh pembeli. Kalau di sini ya macam agen gitulah. Kalau tahun yang semalam kita berkisaran antara 5.000 atau 6.000 per kilonya untuk gabahnya. Jadi Pak, risiko usaha apa saja yang pernah terjadi di kelompok tani itu Pak biasanya? Ya risikonya ya yang sering ya gagal panen karena mungkin faktor cuaca. Kadang kan curah hujan terlalu besar menyebabkan banjir. Di tanaman kan nggak bisa ditanam kalau musim hujan terlalu banyak, matilah, tenggelam. Apalagi hama penyakit itu ya. Ditambah lagi dengan hama. Jadi apalah tuh Bapak sendiri, gimana lah cara Bapak menanggulangi dari resiko-resiko yang terjadi pada tanaman padi tersebut? Ya kalau dari risiko banjir kita berusaha mengatur waktu tanamnya. Yang dimana curah hujan masih banyak, kita nggak usah nanam dulu. Nah, kira-kira nanti hujan udah mulai berkurang curahnya, baru kita tanam. Tapi kalau untuk yang pengendalian macam hama, ya itu kita sering berkonsultasi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman petani, bagaimana cara menanggulangi hama tersebut. Jadi bagaimana strategi petani atau Bapak untuk memulai usaha kembali setelah mengalami risiko? Dan kita berusaha dengan cari alternatif lah. Ketika memang curah hujan tidak mendukung, kita gunakan alternatif lain, yaitu dengan cara kita buat sumur. Kita bantu dengan penyiraman melalui mesin pompa air. Itulah salah satu strateginya ketika memang hujan tidak mendukung. Untuk modal sendiri Pak itu gimana Pak? Itu berasal dari kelompok tani atau pribadi atau gimana Pak? Lebih sering kita modal dari pribadi. Memang dari kelompok tani itu nggak ada anggaran yang Tidak ada, kalau untuk kelompok tani nggak ada anggaran.
Jadi Pak, apakah ada asuransi petani di kelompok tani ini Pak? Ya, pokoknya kalau sekarang belum pernah yang namanya asuransi kita dapatkan, Belum dapat Pak. hanya sebatas wacana. Kadang sering disampaikan PPL itu, wah ini ada asuransi, cuman wacana, nggak pernah terrealisasi. Jadi Pak, gini lah, jadi apalah harapan Bapak lah sebagai petani untuk usaha tani ke depannya gitu Pak? Ya kalau khususnya petani, yang sangat diharapkan adalah kebutuhan tersediaan pupuk. Ya umumnya yang dipakai petani kan pupuk bersubsidi. Jadi harapannya ya ketersediaan pupuk itu terpenuhi ketika kita memulai untuk melakukan menanam padi. Karena dengan pupuk salah satu sarana yang mendukung kesuburan tanaman, kebutuhan tanaman. Dengan pupuk tersebutlah tanaman bisa tumbuh dengan baik gitu. Dari Bapak sendiri ada nggak tuh berharap untuk menambah luas lahan dan untuk hasilnya gitu Pak? Ya kalau secara pribadi ya kita berharap bisa menambah lahan, cuman kadang karena faktor yang nggak mendukung ya kita kelola yang udah ada aja lah dulu kan. Jadi Pak, kalau misalnya dikasihlah kesempatan untuk menambah luas lahan, gitu. Jadi apakah ada niatan dari Bapak untuk mengganti usaha gitu? Jadi petani padi, jadi petani tanam lain gitu Pak? Ya tergantung lokasinya. Kalau memang lokasinya itu memang memungkinkan untuk di tanaman padi ya kita lebih beralih ke tanaman padi. Tapi kalau memang lokasinya pun tidak mendukung untuk kita tanam padi ya kita beralih ke tanaman lain seperti palawija ataupun sayur-sayuran. Pernah punya pemikiran nggak Pak untuk tidak melanjutkan usaha tani tersebut? Terkadang terpikir juga dengan faktor yang tidak mendukung seperti cuaca, karena banyak hama, ketersediaan pupuk yang nggak mendukung, kita sempat juga berpikiran untuk merubah atau mengganti usaha dari tanaman padi ke tanaman yang lain. sama sawah-sawah yang Jadi Bapak sendiri apa yang harapan ke depannya untuk petani padi dan untuk luas lahannya hasilnya gitu, Pak? Kalau petani padi ini yang diharapkan ya sebetulnya yang pertama sekali ketersediaan pupuk, pengolahan lahan, dan yang paling penting adalah hasil panen tadi tersebut sesuai dengan harga yang diharapkan dari petani, karena untuk menutupi biaya operasional ketika harga tersebut nggak sesuai ya petani merasa rugi ataupun kurang pas lah kan itu. Karena dari harga tersebut lah yang bisa menutupi operasional petani, harga gabah lah umumnya. Nah, jadi Pak, jadi kan ada tanah Bapak sekitar 10 hektar banyak ya Pak. Jadi itu pekerjaannya dari petani itu Bapak sendiri atau ada pekerjaan dari Bapak lagi gitu? Ya nggak semua, sebagian kita kerjakan sendiri, sebagian kita berbantukan orang lain seperti dari pengolahan lahan yang menggunakan jetor, itu penanaman yang dilakukan oleh orang lain. Nggak semualah kita apa sendiri, dibantu juga dengan tenaga orang lain lah, kita upah lah kan. Baik, sekian terima kasih Pak atas dari kami. Ucapkan terima kasih atas waktunya, kesempatan Bapak, yang mana Bapak menyempatkan untuk kami untuk menyampaikan masyarakat hari ini. Saya Muhammad Adi Hakimi dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan kawan saya namanya Siti Nuraulia
yang lebih tepatnya di desa Parempera. Di sini itu sendiri. Salah satu juga petani. Jadi sekian dari kami Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.